Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya alamin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa anna. Alhamdulillah, para pencinta rumah Allah, para pencinta ilmu, pencinta Rasulullah yang mencintai Allah, kita kembali membaharui, mengulang, meyakini dengan gembira menyebut tahmid alhamdulillahirrahmanirrahim di pagi yang penuh berkah ini di rumah Allah di Masjid An-Nur, lingkungan 8 Jalan Lidang, Penyambungan, Sumatera Utara. Salawat dan beriring salam di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih meng-highlight, menggarisbawahi ayat yang disorot yang diangkat dalam khutbah Jumat 2 hari yang lalu, ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada namanya surah Al-Mu'minun yang diawali dengan sifat-sifat mukmin yang sukses, yang akan menjadi ahlul firdaus, yang akan menjadi penghuni surga firdaus. Di ayat 99 dan 100 diterangkan orang yang gagal hidup, lalu matinya bermasalah besar. Ini cerita orang yang gagal waktu nak mati. Dalam Quran banyak diceritakan orang yang sukses, banyak yang diceritakan oleh orang-orang yang gagal. Di sana sini disebutkan ini sukses, ini gagal, ini sukses, ini gagal. Di sini cerita yang gagal, di mana kegagalannya Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-thabat. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Kalau dibaca ayat seperti ini, kita dengar atau kita baca atau orang lain baca, kita dianjurkan dalam hadis Nabi berdoa agar kita dilindungi. Ini sunnah Nabi. Kita mesti memahami ayat yang kita dengar, yang kita baca, lalu kita minta perlindungan, karena ayat ini ayat warning, ayat peringatan, indar, ayat yang menakutkan orang yang waktu mau dicabut rohnya dia tak siap, dia tak ready, tidak siap dicabut rohnya, lalu meminta kepada Allah, irji'uni, jangan cabut rohku dulu ya Allah, sambung dulu nyawa Allah, sehari 2 lagi. Aku ingin meninggal, waktu aku meninggal, di hari aku meninggal, aku masih berjalan ke rumahmu di sholat subuhnya ya Allah. Orang yang tak datang sholat subuh, kalau dia meninggal hari itu pasti menyesal. Orang yang tak baca Quran hari itu, di malamnya atau di siangnya, kalau dia ditakdirkan meninggal, pasti menyesal. Apa yang merintanginya? Yang merintanginya itulah yang merintangi manusia di era globalisasi, di era digital. Kalau dia tak pegang Quran,
Kalau rohnya dicabut, pasti menyesal. Karena alasannya di sini, alasan rohnya mau disambung lagi, minta disambung nyawanya lagi, minta disambung visanya, izin tinggalnya di dunia ini, belum siap untuk masuk bumi, belum siap untuk masuk perut bumi, belum siap untuk terbaring di neraka. Alasannya, la'alli a'malu shalihan. Sambunglah nyawaku agar aku beramal saleh, ya Allah. Berarti selama ini hidupnya tak terkoordinir, tak ada manajemen. Manajemen orang beriman sebelum subuh tahajud, sebelum subuh istighfar, sebelum subuh Al-Quran. Waktu azan berkumandang, sama ada sudah ada di masjid, itu yang terbaik, atau dalam perjalanan ke masjid. Jangan sempat telat takbiratul ihram. Orang telat kata ulama bermasalah. Dia datang tapi telat. Nah, zaman dulu kalau ada orang yang telat takbiratul ihram bersama imam sudah baca Fatihah, baru dia di belakang, Allahu Akbar, berarti dia telat. Waktu membaca doa iftitah ataupun istiftah, nanti jemaah akan membawanya ke samping. Pak, kok telat tadi Pak ya? Karena ada rumusan ulama. Seorang ulama besar zaman dulu namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Ini tokoh waliullah, tokoh ulama zaman dulu yang banyak disebut namanya wala yafutu ahadan salatun illa bizambin. Ini rumusan dia yang disokong oleh ulama. Orang itu kalau dia telat takbir, tercicir setengah menit, 20 detik, 15 detik, bizambin, itulah gara-gara dosanya. Nauzubillah. Jadi inilah dia ayat yang disurat dalam khutbah Jumat tentang orang yang bertarung dengan maut. Semua kita akan menghadapinya. Semua kita akan melaluinya. Suami akan melalui, istri akan menempuh, anak-anak cucu akan mengalaminya. Dalam Quran sudah ada warning. Orang yang lengah dan lalai, yang tidak beramal saleh, pas maut datang, pas ajalnya tiba, roh mau dicabut, irji'uni, ulang pada jawaban, jangan dulu, sambung dulu nyawaku, la'alli a'malu shalihan, aku ingin beramal saleh. Selama ini belum lagi, fima taraktu, la'alli a'malu shalihan, aku ingin beramal saleh yang selama ini belum lagi. Subhanallah. Kemarin itu kita ada cerita seorang ibu yang hatinya hati masjid, hatinya hati Al-Quran, hatinya hati sholat berjamaah, hatinya zikir. Dia meninggal di masjid sesudah maghrib waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu yang usianya tak silap 84 tahun. Dia di kampungnya itu, saya sudah 2-3 kali ke kampung itu, kagum dengan cerita ibu ini. Di kampung ibu itu, masjidnya di lembah, rumahnya di atas. Kalau mau ke masjid jalannya menurun, pulang ke masjid jalannya mendaki. Maksudnya kita lihat ke sana. Penduduk di kampung itu mungkin 30% ke masjid. Ibu ini kalau dia pergi sholat maghrib, biasanya dia tidak pulang karena jalannya ekstrimnya bagi dia. Subhanallah, subhanallah. Dia tidak pulang. Kalau ada pengajian, dia mengikuti pengajian. Kalau tidak, dia tadarus dengan temannya atau dia baca Quran sendiri. Subhanallah. Di sana jalan itu dikenali dengan jam-jam 100. Nah, jalan mau ke masjid itu
dikenali dengan bahasa kampung janjang 100 anak tangga. Karena belum dibuat aspal, baru tangga-tangga 100 anak tangga. Janjang 100. 30-40% penduduk ke masjid. Kita perlu belajar dari komunitas yang maju. Kalau ingin memajukan komunitas kita, mana rahasianya? Di mana kuncinya? Subhanallah. Subhanallah. Di akhir-akhir usianya ibu itu kata jemaah berjalan 10 langkah, 10 anak tangga berhenti. 10 anak tangga berhenti. Waktu pulang juga. Karena kondisi kesehatannya sudah lemah. Tapi hatinya hati masjid. Qulubuhum mu'allaqun atau mu'allaqatun bil masajid. Hatinya terpaut dengan Allah. Baiklah ya. Sekarang kita lihat hadis Nabi yang selaras, yang sejalan dengan ayat 99 dan 100 ini. Ini hadis dulu sudah pernah disampaikan di sini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ayat surah An-Nur tadi kalau dalam Quran halaman 348. Kalau dalam Quran Mushaf Madinah ya, Mushaf Madinah Munawwarah ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Patutnya ayat ini karena kita sudah tahu ceritanya, cobalah baca. Nabi Muhammad pernah sholat di malam hari, satu ayat diulang-ulangnya. Kita coba baca ayat, tengok terjemahnya, tengok tafsirnya, apa maksud ini. Tidakkah risau, tidakkah bimbang mendengar, membaca warning, peringatan keras yang ada dalam ayat ini. Nah, sekarang kita lihat dalam hadis Sahih Imam Bukhari tentang kematian orang yang gagal hidup. Qala Rasulullah SAW, "Iza wudi'atil janazah," apabila jenazah sudah siap, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disembahyangkan, fahtamalah rijal, lalu diusung, mau dibawa ke kubur. Fahtamalah rijal ala anakih, diusung mau dibawa ke kubur. Fa in kanat salih, kalau jenazahnya jenazah orang yang saleh, qala, dia ngomong, qaddimuni. Macam mana dia ngomong? Dia sudah mati. Nah, dalam Islam bahasa itu ada dua, Pak ya. Paling kurang bahasa itu ada dua. Pertama bahasa lisanul al-lisan, bahasa lisan seperti saya ngomong sekarang, Bapak ngomong. Yang kedua, kata ulama, lisanul hal. Bahasa lisannya dikatakan lisanul maqal. Kita mesti tahu dalam Islam bahasa itu ada dua. Ada lisanul hal, bahasa perihal. Bukan dia yang ngomong, tapi perihalnya, realitasnya yang ngomong. Inilah di sini yang ngomong, yang bicara realitas orang yang mau dibawa ke kubur itu, keadaannya, kondisinya, ngomong. Apa bahasanya? Qaddimuni, cepatlah bawa saya, cepatlah. Jadi tidak baik dan dilarang dalam Islam melambat-lambatkan pelaksanaan fardu kifayah orang yang sudah meninggal. Dia susah. Qaddimuni, baik masbo, lakehlah seketek, lakehlah, katanya, lekaslah, cepatlah. Itu kalau orang yang saleh. Karena dalam ayat lain, dalam beberapa surah dikatakan orang yang sukses hidup
sebelum dia meninggal, dia dihibur oleh malaikat. Antara lain malaikat mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tengok surah Fussilat ya. Buka surah Fussilat halaman 480 480. Orang yang sukses hidup yang dikatakan di sini al-mukmin al-mustaqim, orang yang konsisten hidupnya, konsisten amal salehnya. Bila ruhnya mau datang, bila ruhnya mau dicabut, maksudnya bila malaikat sudah hampir sampai, malaikat mau sudah hampir sampai, sudah on the way, sudah dalam perjalanan, orang yang akan mati itu dikerumuni oleh malaikat pasukan khusus, pansus, pasukan khusus, petugas khusus menghibur orang yang akan mati. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, gembiralah, Bapak akan masuk surga, surga sudah milik Bapak. Jadi orang tadi saat jenazahnya diusuk, dia mau cepat, khadimuni, cepatlah, lekaslah, katanya. Itu kalau orang saleh. Lanjutan hadis tadi, lanjutan hadisnya, fa in kana wa in kana ghairu salih, kalau bukan orang yang saleh, qala, dia merawat, ya wailaha aina yazhabuna biha, aduh sedihnya, nada wal manawanda, nah sedih, aduh sedihnya, aduh gelisahnya, kemana kalian akan bawa saya ini? Kalian akan antar saya kemana ini? Nah, mengeluh, meratap, menangis. Yasma' sautaha kullu syai'in. Nah, ini dalam hadis Bukhari ya. Ratap, tangis, keluhan, kegelisahan orang yang mau meninggal itu didengar oleh semua makhluk, illal insan, kecuali manusia yang tadi kasih kesempatan mendengar. Orang tak dengar, anak tak dengar, maknya mengeluh, ayahnya meratap menangis. Yasma' sautaha kullu syai' illal insan, ratap, tangis, raungan, teriakan orang yang akan diangkat ke kubur itu didengar oleh semua makhluk, illal insan. Hadis Bukhari ya. Walau sami'ahal insan la sa'id, kalau didengar oleh manusia, pingsan yang mendengarnya itu. Inilah alam gaib ya, yang gaib kita imani. Sifat orang beriman nomor 1 dalam Quran. Kalau kita buka Quran, sifat orang mukmin muttaqin nomor 1. Buka alif lam mim Pak ya. Buka alif lam mim. Ayat 1 alif lam mim. Ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Allah itu pedoman hidup bagi ahli takwa. Apa sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nomor 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani hal yang gaib. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, ingat surga, ingat neraka, ingat maut, ingat alam barzakh, ingat saat rohnya mau dicabut. Bukan ingat rupiah, ingat ringgit, ingat makan, ingat minum. Ingat Allah. Ingatan Allah. Mengingat Allah segar di hatinya. Macam mana supaya kita bisa segar mengingat Allah? Bacalah kitabullah. Kitabullah ini kalamullah. Kalau kita baca Quran, kita ngomong dengan Allah, Allah ngomong dengan kita. Kalau jauh hati dari Quran, hati itu bermasalah besar. Hati itu bermasalah besar. Ada satu buku judulnya Jagalah Allah, Allah Menjagamu, karya Dr. A'id Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan.
Patut dicari bukunya. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Di sana disebut hati yang kosong dari Allah isinya sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik. Itulah dia Pak ya. Kita sudah gabungkan antara ayat Quran dengan hadis sahih tentang kematian yang akan kita tempuh. Kalau orangnya orang yang lengah dan lalai, pasti takut mati, pasti tak ready, tak siap. Ini yang ditegaskan dalam ayat ini, irji'uni la'alli a'malu shalihan. Sambunglah dulu nyawaku, aku akan berbuat amal saleh yang selama ini belum kubuat lagi. Quran belum dipegang lagi Pak, susah tuh. Susah. Kalau tidak ada Quran di hati, berarti Quran itu diisi oleh, berarti hati itu diisi oleh perkara-perkara yang jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i, waj'al al-Qur'ana wa'azima syifai wa dawa'i, anal alilu antal mudawi. Doa khusus yang diajar oleh ayahanda Syekh Abdul Halim Khatib Tuan Naposo rahimahullah, waktu belajar di Kuba dulu, doa penerang hati katanya. Pernah duduk berdua dengan ayah tu, ya, akhirnya dulu dan menyuruh ayah tu anak ini ayah dah doa penerang hati. Apa diajar ayah tu? Bacalah katanya, Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i, waj'alil Qur'ana 'azima syifai wa dawa'i, ana alilu antal mudawi. Ya Allah, jangan engkau biarkan musuh bertempat di hatiku. Jadikan Al-Quran ini obat penawar bagi diriku. Aku ini sakit Allah, engkaulah dokter yang merawat diriku. Ana alilu wa antal mudawi. Aku ini sakit ya Allah, engkaulah dokternya. Tolong merawat aku. Jangan biarkan hatiku diisi oleh penyakit. Singkirkanlah semuanya penyakit yang bertempat di hatiku ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.